Alhamdulillah sehat, Pak. Di Provinsi Riau itu gubernurnya memiliki semangat yang tinggi untuk menangani perkebunan sawit ilegal. Nah, dan yang paling menarik adalah pada waktu kunjungan pertama kita berkunjung ke Riau, kita melakukan penyegelan terhadap areal kebun sawit ilegal yang berada di kawasan hutan. Dan kita memiliki optimisme bahwa penyegelan tersebut akan memiliki implikasi yang cukup luas bagi mereka yang memiliki kebun sawit secara ilegal untuk mikir dua kali untuk segera melakukan langkah-langkah pembenahan administratif. Tetapi pada faktanya bupatinya menyampaikan bahwa kebun yang disegel itu sudah bersertifikat. Pertanyaannya adalah dasar pengeluaran sertifikat yang dikeluarkan BPN, ATR BPN-nya dari mana? Kita kan ada dua, ini kan dua lembaga negara nih. Yang satu ATR BPN, yang satu Kementerian Lingkungan Hidup CQ, Dirjen Penegakan Hukum. Gitu. Yang satu menyegel karena ini adalah sawit ilegal, yang satu mengatakan sudah mengeluarkan sertifikat. Nah, pastikan pengeluaran sertifikatnya ada aspek prosedural yang terlanggar. Pelepasan haknya bagaimana? Pembayaran ke PNBP-nya kan harus melalui Kementerian KLHK. Nah, kalau seperti itu, ini adalah pembelajaran penting yang harus dilakukan. Menurut saya, Kementerian Lingkungan Hidup harus berani secara tegas melaporkan ke Mabes Polri bahwa pengeluaran sertifikat pada areal perkebunan sawit ilegal itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga karena saya khawatir bahwa ini terjadi di berbagai tempat, bukan satu sertifikat, bisa jadi ratusan sertifikat, ribuan sertifikat yang melibatkan jutaan hektar tanah dan negara dirugikan. Nah, kemudian dihubungkan dengan persoalan minyak goreng yang hari ini tidak langka tapi mahal. Kan kalau kita melihat data statistik bahwa si VO itu dilahirkan dari sawit. Sawit itu kan secara umum itu kan menggunakan tanah milik kehutanan. Baik yang sudah alih fungsi maupun yang ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup bisa nggak melakukan penekanan terhadap para pengusaha ini yang tidak memiliki nilai-nilai nasionalisme, yang lebih mengutamakan keuntungan yang lebih tinggi dengan melakukan penjualan ke luar negeri dibanding dengan dalam negeri. Padahal rakyat Indonesia itu memiliki hak yang kuat untuk menikmati hasil alam, diantaranya hasil areal perkebunan sawit yang menggunakan tanah negara. Ini nih yang titik fokus kita. Baik Bu, saya ngingetin yang tadi Bu. Yang pertama saya inginkan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan secara terbuka berapa kerugian negara yang ditimbulkan atas sawit ilegal. Saya coba eksplor dulu Pak secara internal tentang ini. Tapi sebetulnya indikasi angka dengan beberapa subjek hukum sebetulnya sudah kelihatan begitu. Ibu pernah menyampaikan nggak ya, paparan di Mabes Polri misalnya, menyampaikan pada Kapolri? Iya, saya mengerti. Kalau yang soal kerjasamanya, biar kalau informal sih ada, informal biar cepat, ada. Tapi karena ini masalah kerugian negara. Negara rugi banget, tanahnya diambil korporasi, dinikmati hasilnya, bayar pajak tidak, apapun tidak. Masa ada beberapa orang di negeri ini kaya raya dengan waktu cepat, sedangkan yang lain miskinnya sangat cepat. Kalau saya sih memberikan saran agar ini menjadi perhatian publik yang kuat, Kementerian Lingkungan Hidup umumkan ada duit negara yang hari ini dinikmati oleh hanya beberapa korporasi, mengambil tanah negara, menggunakan menanam kebun sawit secara ilegal. Kalau tidak begitu, tidak akan pernah menjadi perhatian publik. Gitu loh. Terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana kelanjutan dari yang ada di Kerawang, yang ada dua izin yang berbeda. Yang satu Dirjen Penegakan Hukum melakukan penutupan penindakan, yang satu Planologi memberikan izin. Terus kemudian yang kedua, bagaimana tindak lanjut hasil kunjungan Komisi 4 DPR RI ke Begawan Solo.
yang ada perusahaan yang memakai pipa kemudian membuangnya ke Bengawan Solo melalui saluran sungai kecil-kecil yang mengganggu petani, menimbulkan bau bagi masyarakat. Nah kemudian yang berikutnya adalah saya ingat betul Pak Wamen, saya dengan Pak Daruri berdua waktu itu, berdua sama satu Pak Tea Khalid ya, Pak Daruri, Pak Bambang, sama Pak Bambang pergi ke Kalimantan Tengah merespon apa yang terjadi, yaitu hutan yang dipertahankan oleh masyarakat adat untuk tetap ada dan lestari, karena di situ ada pohon-pohon yang usianya ratusan tahun, yang diantaranya pohon sonokeling. Kemudian ada pembabatan yang dilakukan oleh yang memiliki izin nomor SK1 1 PKH PMPN tahun 2019, luas yang dimohonnya 19.091 hektar, yang diberi izinnya 11.956 hektar. Pada waktu itu kita menginginkan agar hutannya tetap dipertahankan, karena perusahaan ini sudah merupakan perusahaan raksasa yang menguasai beberapa wilayah areal perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, walaupun memang keinginannya masih sangat tinggi, ingin menguasai ratusan ribu hektar. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap keinginan warga tersebut? Karena bagaimanapun warga di sana sudah hidup lebih dulu dibanding perusahaan. Bahkan kita harus punya rasa malu sebenarnya, warga mempertahankan habitat lingkungan hidupnya demi kelangsungan anak cucunya, sedangkan kita memberikan izin pada yang lain, habis itu setelah diberikan izin ditambah izinnya, luasannya. Nah ini kan harus menjadi fokus kita utama. Di mana sih letak keberpihakan kita pada penduduk lokal? Kalau kita bicara di mana keberpihakan kita pada kaum pribumi saja, kalau ngomong pribumi, yang disebut pribumi itu adalah orang yang tinggal di habitat itu selama turun-temurun dan hidup dari arealnya tanpa menebang pohon, tanpa merusak hutan, tapi dia hidup sejahtera dan bahagia. Kemudian ketika dibabat, pasti akan ada problem. Bahkan sebelumnya kan ada dramatisasi, ada penangkapan tokoh adat dan sejenisnya, dan itu menjadi perhatian kita sehingga kita pergi ke Kalimantan Tengah. Nah sehingga ini menjadi fokus kita agar tidak terjadi lagi di tempat lain. Untuk itu saya mohon pada Pak Ketua, bisa enggak ini masuk dalam kesimpulan kita menjadi titik fokus sorutan kita untuk dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat adat dan semakin kuatnya cengkraman korporasi terhadap berbagai kebijakan yang terjadi, khususnya pemberian izin, walaupun di sini izinnya adalah izin hutan produksi. Nah, saya kalau lahan penggantinya di mana kalau ini hutan produksi? Baik, saya ke Pak Wamen kan lebih memahami perjalanan kita yang di Kalimantan Tengah. Kalau ada problem di tingkat daerah, sampaikan problemnya apa, gitu kan? Kalau ada problem di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampaikan problemnya apa. Karena saya ini menginginkan setiap kunjungan saya itu melahirkan sesuatu, kemudian terbuka. Karena kalau tidak melahirkan sesuatu terbuka, apalagi berangkatnya cuma berdua Pak, bertiga sama Bapak, itu melahirkan interpretasi. Saya dengan Pak Daruri pergi ke Kalteng, ketemu dengan orang yang punya kuasa wilayah perkebunan, kemudian sampai sekarang masalahnya nggak kelar-kelar. Nah, ada apa nih? Pasti begitu. Pak Daruri sampai pegang-pegang rambut, ngitung jumlah rambutnya berapa. Nah, ini menurut saya tegasin saja oleh Bapak, dan saya minta ke Pak Ketua dimasukin aja di kesimpulan agar menjadi perhatian bagi kita semua. Terus yang kedua, saya ingin penegasan Ibu lagi, sekali lagi, mohon setelah nanti RDP, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan deh berapa kerugian dari kawasan sawit ilegal. Negara dirugikan, tidak bayar PBB, tidak bayar pajak penjualan. Terus yang paling menarik adalah
hasil sawit ilegal ini kan berarti diekspor, Bu. Nah ini kalau diekspor berarti kan ada yang belinya. Kalau ada yang belinya berarti kan ada pabriknya. Nah pertanyaannya, ini ada pabrik mengelola sawit ilegal, kok pabriknya bisa berdiri? Izin pabriknya dari mana gitu loh, izin pabriknya dari mana? Ini juga aneh lagi kan nggak mungkin hasil produksi sawit yang ratusan ribu hektar itu kan tidak dijual dan tidak dikelola oleh pabriknya, pasti ada pabriknya kan, itu tinggal diurai saja. Menurut saya sawit ilegal ini persoalan mudah banget, saya pikir orang biasa pun bisa mengungkapnya, tapi kayaknya sulit mengungkapkannya. Ini kayaknya ini yang paling penting, persoalan mudah yang gampang mengungkap tapi sulit mengungkapkannya. Untuk itu jangan ragu untuk mengungkapkan deh, untuk kebaikan bangsa ini, agar rakyat kita bisa dapat minyak yang murah dari tanah airnya sendiri. Terima kasih. Izin Bu Menteri, saya izin menjawab. Jadi sebetulnya tahun lalu sudah kita ambil langkah, karena permohonan mereka kan minta hutan adat. Jadi saya dulu menawarkan transisi sebetulnya untuk diberikan dulu hutan desa yang dikelola oleh masyarakat adat. Kalau itu prosesnya dulu sangat cepat Pak, sebulan bisa keluar. Nah waktu itu kesepakatan rapat setuju semua, termasuk Effendi Buing dan teman-temannya ya, menyepakati itu. Entah setelah itu, sehari setelah itu tiba-tiba Pak Effendi Buing dan teman-temannya WA menolak opsi itu, sehingga tetap ingin hutan adat. Dan ada lagi alasan Pak Bupati terus terang barusan ini, batas desa Genipan itu belum jelas, masih konflik antar desa. Nah saya bilang dengan Pak Dirjen, udahlah kita kan tidak mesti luas hutan adatnya itu sama dengan seluruh luas desa kan, kita delineasi aja berapa hektar gitu. Dan itu saya kira langkah yang bisa dipercepat Pak. Baik, kan berarti kan tidak dilanjutkan penebangan, Ya. Cleaning terhadap areal yang sisa tinggal 7.000 hektar lagi, Yang 8.000 hektar lagi kan. Nah kemudian dari yang 11 sudah diberikan izin tuh tanah penggantinya di mana? Nah kalau ini mungkin Pak Dirjen PKTL nih yang jawab nih. Kami nanti cek dulu Pak Wamen ini ya, lokasinya. Desanya kan batas desanya juga belum ini Pak Wamen. Jadi gini aja lah singkatnya, itu masih ilegal gitu aja. Capek saya muter-muter dari tadi. Kalau ditanya belum siap data. Mau jadi apa ini Waker? Ampun Tuhan. Ya silakan. Kan mekanismenya tidak dulu dilepas kalau sebelum ada tanah pengganti. Kan tanah penggantinya ada, setelah itu dikeluarkan izin pelepasan. Nah pertanyaan sekarang, kok sudah dilepaskan tapi tanah penggantinya sampai sekarang nggak tahu di mana? Berarti kan negara hilang lagi nih 11.000 hektar. Kalau dihitung jumlah tegakan pohonnya, satu pohonnya berapa rupiah kali 11.000, dinikmati lagi hanya oleh orang per orang atau korporasi. Tapi kalau rakyat nebang satu pohon aja pidananya luar biasa. Saya ingin, ini kan satu kasus Bu, dan menurut saya masih kecil, hanya 11.000 hektar. Mungkin banyak ribuan dan ratusan ribu hektar pelepasan hak hutan, hak atas tanah, areal hutan yang berubah jadi sawit, jadi tambang. Bisa jadi tanah penggantinya belum ada sampai hari ini. Nah ini kan harus diidentifikasi. Saya katakan sekali lagi, negara ini rugi berapa ribu triliun lagi. Nah ini kan kalau tidak segera kita stop, seluruh perkara-perkara ini menumpuk, nanti akan menjadi bumerang bagi waktu yang akan datang. Saya tidak ada maksud apapun kecuali mari kita bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Jangan sampai hutan hilang, negara tidak kebagian apa-apa, rakyat tidak kebagian apa-apa, dinikmati beberapa orang. Itu saja kepesan saya. Jumlah hutan semakin mengecil. Ketika jumlah hutan semakin mengecil, kompensasi kita nggak dapat apa-apa. PNBP nggak dapat, bayar pajak tidak, penggantian tanah juga tidak ada, rakyat juga tetap tidak menikmati apapun kecuali bencana. Barangkali ini harus segera dibenahi Pak. Terima kasih. Ingetin aja Pak, kalau saya sih komitmen terhadap hutan kuat Pak, nggak main-main. Saya dulu minta agar
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ngeluarin izin penggunaan kawasan hutan sebagai jalan lintasan tambang di Purwakarta, tapi tetap diberikan. Karena saya sudah memprediksi kalau sudah diberikan pasti makin banyak bangunan orang luar pakai tempat kejahatan, Pak. Bapak bisa lihat tayangan kemarin saya bongkarin seluruh bangunan itu karena aparat kehutanan nggak ada yang berani. Saya bongkarin dan saya biayain, Pak. Artinya kalau saya sudah meminta sesuatu, itu minta sesuatunya perlindungan. Kalau orang lain minta ke perhutani, minta kawasan tambang. Saya menolak kawasan tambang, tapi tetap diberikan. Setelah itu sekarang udah numpuk, udah mulai nggak karu-karuan gitu loh. Tanaman jatinya udah mulai rusak. Nah ini komitmen, untuk itu saya minta cabut deh. Gitu loh Pak. Cabut karena pasti kalau sudah diberikan penyimpangan terjadi. Nah, itu saya jawab. Terima kasih Pak.